Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan berjumpa lagi dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya dijanjikan banyak pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun fihi laylatun khairum min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailati tatawuan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatun fi ma siwah wa man ada fihi faridatun kana kaman ada sab'ina faridatun fi ma siwah. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa menjadi wajib, puasanya menjadi wajib, dan sholat malamnya atau qiyamul lailnya adalah ibadah sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri atau beramal dengan amal kebaikan, maka dia seperti melakukan kewajiban di hari yang lain. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban, maka pahalanya adalah lipat 70 kali di hari yang lain. Masya Allah. Ini adalah salah satu hadis yang menjanjikan pahala berlipat bagi kita yang beramal pada bulan Ramadan. Hadis-hadis yang lain masih banyak, tetapi dari sini kita bisa belajar bagaimana ketika bulan Ramadan itu memang bulan yang istimewa, yang Allah menghendaki kita sebagai manusia itu betul-betul menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang terjaga. Kita ditarbiyah selama sebulan penuh untuk menjaga amal kita. Kita diajarkan bagaimana kita mengumpulkan pahala yang merupakan modal kita untuk ke surga nanti. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan segala amal yang bisa kita lakukan. Baik itu amal wajib, sunnah, maupun amal-amal yang lain. Misalnya dengan amal wajib yang pertama tadi, puasanya dijadikan sebagai puasa wajib. Mari kita jaga kualitas puasa kita. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, laisa siyama minas syurbi wa tu'am, inna siyama minal lagwi wa rafath. Yang namanya puasa itu bukan sekedar tidak minum dan tidak makan, tapi yang namanya puasa itu adalah menghindari dari lagwi atau kesia-siaan dan juga dosa. Nah, ini kita sebulan penuh dibiasakan. Sebulan penuh kita dijaga agar kita jangan sampai melakukan kejahatan-kejahatan. Makanya kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah dalam hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, asyamu junnatul lak, puasa itu adalah perisai bagimu. Jadi bagaimana ketika kita puasa itu kita akan melakukan suatu kemaksiatan, astagfirullah, aku puasa. Perisai, jadi bukan tameng yang menghindari, tetapi tameng yang kemudian membuat kita itu tidak akan melakukan kemaksiatan. Bahkan sampai kita ditantang orang berkelahi sekalipun, Allah menyuruh kita, inni shaimun, aku puasa. Nah, inilah pertama, melalui kewajiban ini, melalui puasa wajib ini, mari kita jaga betul-betul kualitasnya, sehingga insya Allah akan menjanjikan pahala berlipat bagi kita. Nah, kemudian amal-amal wajib yang lain, misalnya kita juga ada sholat wajib. Kalau biasanya kita sholatnya itu sendirian, di rumah misalnya, sekarang mari kita tingkatkan kualitasnya. Sekarang kita sholatnya berjamaah di masjid.
Kalau biasanya kita sholatnya mungkin yang penting sudah sholat, mari kita sekarang tingkatkan dengan, kita tunggu waktu sholat. Masya Allah. Ini adalah cara bijak ketika kita oleh Allah dijanjikan pahala berlipat. Oleh Allah kita dikondisikan sedemikian rupa agar kita itu meningkatkan amal solih kita dan kemudian menjauhi segala keburukan-keburukan. Kemudian nanti bisa kita tingkatkan lagi dengan kita jaga rawatibnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita tingkat lagi dengan amal sunnah yang lain. Misalnya qiyamul lail atau qiyam ketika Ramadan atau tarawih. Biasanya di hari-hari biasa kita mungkin bisa jadi tidak pernah sholat malam. Atau kalaupun sholat malam hanya 1 rakaat, 3 rakaat dan sebagainya. Bahkan kalau tidak pun ya sudah kelewat. Tetapi Masya Allah, dalam bulan Ramadan ini Allah membuat kita itu akan gelo kalau kita tidak sampai melakukan tarawih. Masya Allah. Jadi marilah ini kita manfaatkan. Ketika semua orang, bahkan mungkin ada orang yang selama hariannya aja mungkin jarang sholat, mereka bersemangat. Mari kita yang sudah rutin sholat, kita tingkatkan lagi semangat kita untuk menggapai pahala setinggi-tingginya dari Allah. Pada kesempatan itu pula kita bisa infak. Jadi biasanya ada infak tarawih, ada lagi infak subuh, ada lagi mungkin takjil, ada lagi mungkin jaburan. Kalau habis tadarus gitu ya. Itu mari kita cari kesempatan-kesempatan itu. Karena Rasulullah juga melakukan ketika bulan Ramadan dikatakan Rasulullah itu infaknya lebih cepat dari angin. Masya Allah. Nah mari kita ini gunakan contoh-contoh yang dilakukan Rasulullah itu untuk kemudian kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Selain itu juga misalnya tilawah. Tilawah karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ketika bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan kemudian juga malaikat Jibril biasa datang kepada Rasulullah tiap malam Ramadan itu untuk tadarus. Mari ini kita manfaatkan. Bahkan banyak ulama yang sampai bisa khatam berpuluh-puluh kali selama bulan Ramadan. Bahkan ada yang kemudian menutup majelis taklimnya karena beliau ingin lebih dekat dengan Allah melalui tilawah, sholat sunnah dan sebagainya. Inilah contoh para salafus sholih yang mereka bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan itu untuk mengumpulkan pahala. Agar kemudian insya Allah nanti kita bahagia di surga insya Allah. Kemudian amal-amalan yang lain. Kalau biasanya mungkin kita jarang bersih-bersih misalnya. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu kita jadi menghias rumah, kita bersih-bersih, kita ini menyambut Ramadan. Niatkanlah ya Allah, semoga dengan ini, karena memang Allah itu menyukai kesucian, maka kita lakukan dengan nawa itu karena Allah. Kalau kita misalnya ada sisa-sisa makanan, bukan sisa ya. Kalau kita ada makanan berlebih dan sebagainya, mungkin kalau biasanya kita cuek saja, mungkin kita bisa langsung lihat, oh ya ini masih ada. Tolong dibagikan kepada tetangga, tolong dibagikan kepada teman dan sebagainya. Mungkin putra kita bisa, boleh ini nak dibawa nanti dibagi sama teman biar untuk buka. Karena memberi buka orang yang puasa itu pun akan mendapatkan pahala seperti orang puasa. Kemudian amal-amal yang lain, bagaimana kita tingkatkan zikir kita, bagaimana kita tingkatkan tasbih, tahmid, istighfar kita, bagaimana kemudian apapun. Jadi amal-amal baik. Kalau biasanya habis subuh mungkin kita tidur, sekarang kita bangun, kita bisa zikir, kita bisa tilawah. Kalaupun kemudian mungkin ngantuk karena habis makan, kita boleh gerak-gerak dulu. Atau bahkan mungkin zikirnya sambil nyapu, sambil apa gitu ya. Jadi itu adalah beberapa trik, beberapa cara bagaimana agar kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Ramadan ini untuk mengumpulkan pahala. Nah saya kira demikian para pemirsa mungkin punya kiat sendiri-sendiri.
Bagaimana kemudian kita bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sehingga kemudian pahala kita juga berlipat dan kita berharap Allah membalasi kita dengan pahala dan kemudian insya Allah itu menjadi bekal kita yang luar biasa besok di akhirat insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Dan semuanya sebenarnya juga adalah motivasi bagi saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan-santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.